warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Rizky Farudin. Di sini saya ingin em, menjelaskan serta memberikan tutorial menggunakan IBM SPSS tentang uji MC NEMAR. Yang pertama, uji MC NEMAR dua sampel berpasangan secara manual. Uji MC-NEMAR digunakan untuk menguji keefektifan perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan diterapkan, di mana setiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri, serta kekuatan pengukurannya adalah skala nominal dan ordinal. Untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji MC-NEMAR, gunakan rancangan dan rumus berikut. Untuk mengetahui koefisien M sinemar menggunakan rumus X kuadrat sama dengan A kurang D kurang 1 pangkat 2 per A tambah D. Sebagai contoh, sebuah penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diberi program beasiswa berprestasi. Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 mahasiswa sebelum dan sesudah program beasiswa berprestasi tersebut diperlakukan diperoleh data pada tabel di bawah dengan alfa 5%. Lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara sebelum program beasiswa berprestasi dengan sesudah program beasiswa berprestasi tersebut diberlakukan. Berikut contoh ujian sinemar dan sampel berpasangan. Untuk batas acuannya, apabila kurang dari 50 diberi 0 dan untuk yang lebih dari 50 diberi 1. Langkah berikutnya, beri tanda masing-masing skor motivasi pada tabel dengan memberi tanda 0 dan 1 sesuai dengan acuan. Jawabannya A. Hipotesis statistik HO bagi U1 sama dengan U2. Tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa sebelum dan sesudah diberlakukan program beasiswa berprestasi. HA dibagi P1 tidak sama dengan U2. Terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa sebelum dan sesudah diberlakukan program beasiswa berprestasi. Untuk menentukan tabel kontingensi, seperti berikut. Untuk menentukan koefisien, X kuadrat sama dengan A kurang D kurang 1 kuadrat per A plus D. Jadinya X kuadrat A-nya adalah 5 dikurang D-nya 10 dikurang 1 kuadrat per 5 tambah 10. Hasilnya 1,07. Menentukan nilai X kuadrat tabel menggunakan lampiran tabel C tadi untuk menentukan X kuadrat tabel. Perhatikan banyak kolom K dan banyaknya baris B pada tabel kontingensi yang digunakan dalam hal ini jumlah kolom K 2 dan jumlah baris R adalah 2 sehingga derajat kebebasan dapat ditentukan sebagai berikut. DK sama dengan K dikurangi 1, B kurangi 1 sama dengan 2 kurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dengan demikian, nilai X kuadrat dengan alfa 0,05 dapat ditentukan sebagai berikut. X kuadrat A D, dibagi DK sama dengan X kuadrat 0,05 dibagi 1 sama dengan 3.841. Kesimpulannya, nilai X berada pada daerah penerimaan HO
Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa sebelum dan sesudah diberlakukan program beasiswa berprestasi. Sekarang lanjut untuk penggunaan IBM SPSS. Pada bagian IBM SPSS, yang pertama, klik variable view. Dan di sini ada sebelum dan di sini sesudah. Untuk desimalnya 0. Lalu ke data view, saya skip aja biar tidak memperlama. Analisis, lalu non-parametric, kemudian legacy dialog, lalu dua relate sampel, lalu tambahkan sebelum dan sesudah diganti dengan MC Neymar. Lalu oke, maka akan muncul hasil analisisnya. Kesimpulannya karena nilai SIG itu 0,302 berarti kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan kinerja bursa saham PTX sebelum dan setelah pembentukan strategis bisnis unit pada alfa 5%. Lanjut pada materi Wilson. Ranking bertanda Wilson uji beda sampel berpasangan secara manual. Ranking bertanda Wilson banyak digunakan untuk menguji perbedaan perlakuan yang diberikan kepada objek penelitian dengan mempertimbangkan arah dan magnitud relatif perbedaan dari dua sampel berpasangan. Berbeda dengan uji tanda atau sign test yang hanya mengandalkan arah perbedaan. Ranking bertanda Wilson selain mempertimbangkan arah perbedaan juga mempertimbangkan besar perbedaan dengan cara mencari selisih perbedaannya. Kekuatan pengukuran pada ranking bertanda Wilson adalah bahwa tiap subjek sebagai pengontrol dirinya sendiri. Untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji ranking bertanda Wilson, gunakan rumus berikut. Z sama dengan T kurang O T per O T sama dengan T dikurangi N N plus 1 per 4 per akar N N tambah 1 2N tambah 1 per 24. T adalah ranking positif atau jumlah ranking negatif kecil. N banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya. Contohnya seperti ini. Dan untuk menjawabnya seperti ini. Untuk menentukan nilai Z, Z sama dengan T kurang O T per O T sama dengan T kurang N plus 1 per 4 per akar N plus 1 2N plus 1 per 24. Z sama dengan 42 dikurangi 37 tambah 1 per 4 per akar 37 plus 1 2 kali 37 tambah 1 per 24. Hasilnya minus 4,67. Dan untuk menentukan nilai Z tabel, gunakan Z tabel dengan uji dua pihak alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2. Hasilnya 0,025. Luas kurva FZ 0,5 dikurangi 0,025 adalah 0,4750. Dengan demikian koordinat Z tabelnya 1,96. Lanjut untuk penggunaan IPM SPSS. Oke, ini eh, sama seperti tadi. Ini diisi sebelum
Dan di sini sesudah desimal nol, setelahnya data view, akan saya skip untuk videonya agar tidak terlalu lama. Oke, sama seperti tadi, analisis, lalu non-parametric, legacy dialog, to relate sample. Sebelum dan sesudah, dan kita menggunakan Wilcocon. Lalu oke, maka hasilnya akan muncul. Sekian video penjelasan serta tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.